Betah banget jadi pelayannya. Dasar orang miskin. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Di hadapan semua pelanggan, seorang pelayan restoran dihina habis-habisan oleh mantan istrinya. Wanita itu datang bersama suami barunya, pamer mobil mewah, dan merasa sudah menang atas hidup. Namun, mereka tak tahu, pelayan yang mereka rendahkan itu menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang akan membalikan keadaan di depan mata semua orang. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Cahaya siang menembus kaca besar di dinding depan restoran, jatuh seperti tirai tipis yang memeluk lantai marmer mengilap. Aroma mentega yang baru saja dilelehkan bercampur dengan wangi kopi hitam, bercampur lagi dengan harum sup ayam yang mengepul di dapur. Musik lembut dari pengeras suara hampir tak terdengar, tertelan oleh denting sendok di piring, suara kursi yang sedikit bergeser, dan bisik-bisik para pelanggan yang sibuk dalam obrolan masing-masing. Di sudut ruangan dekat pilar kayu, seorang pelayan bernama Daniel berdiri tegap. Usianya 28 tahun, kemeja putihnya disetrika rapi, rompi hitam melekat pas di badan, dasi hitam terikat sederhana. Sepatunya mengilap, tapi kalau diperhatikan dekat-dekat, ada goresan tipis di tepinya, jejak dari langkah-langkah panjang setiap hari di lantai ini. Di tangannya ada buku catatan kecil dan pena yang selalu siap. Pandangannya bergerak dari satu meja ke meja lain, mengukur jarak, membaca gerak tubuh tamu yang mungkin butuh bantuan. Hari itu seperti kebanyakan hari kerja lainnya. Ia tiba sejak pukul 7 pagi, membantu menata meja, memastikan serbet dilipat segitiga sempurna, dan gelas-gelas air bersih tanpa noda. Setelah itu, ia keluar sebentar ke trotoar depan, di mana seorang pengemis tua sudah duduk bersandar di tiang lampu. Tanpa banyak bicara, Daniel menyerahkan kotak nasi dari jatah makannya sendiri, lengkap dengan botol air mineral kecil. Pengemis itu tersenyum, matanya sedikit berair, mengucap terima kasih lirih. Daniel membalas dengan anggukan singkat, lalu kembali ke dalam, seolah kejadian itu hanya rutinitas kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Rekan-rekan kerjanya sudah hafal kebiasaan itu. Ada yang memujinya, ada yang sekadar tersenyum, tapi Daniel tak pernah merasa perlu menjelaskan. Baginya, berbagi adalah hal yang ringan jika sudah menjadi bagian dari hati. Siang menjelang, restoran mulai ramai. Ada rombongan karyawan kantor yang duduk di dekat jendela, bercakap-cakap sambil membuka laptop. Ada pasangan muda yang duduk di pojok, saling berbagi piring hidangan penutup. Daniel bergerak seperti bayangan, cepat, tepat, dan hampir tak terdengar. Ia mengganti piring kosong dengan yang baru, menuangkan air sebelum gelas benar-benar kosong, mengatur lilin kecil di meja dekat pintu. Manajer restoran, Armand, melintas sambil menepuk bahu Daniel. "Siang ini kita penuh, bersiap ya?" katanya cepat. Daniel mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan ritme seperti ini. Dalam benaknya, ia membagi ruangan menjadi zona-zona. Ia tahu di zona dekat bar ada meja yang tamunya suka memanggil 2 kali hanya untuk menanyakan menu yang sama. Ia tahu di zona dekat jendela ada satu kursi yang kakinya sedikit goyah dan harus ditata hati-hati. Sebuah keluarga kecil masuk. Ayah, ibu, dan anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Mereka duduk di meja tengah. Sang anak menginginkan jus mangga, sementara orang tuanya memesan sup dan roti. Daniel mencatat dengan cepat, mengulang pesanan untuk memastikan, lalu mengantarkannya ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan nampan berisi minuman dan makanan. Anak kecil itu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum malu-malu, dan Daniel membalas dengan mengucapkan, "Selamat makan," sambil menata piring. Waktu berjalan stabil. Suara wajan di dapur bercampur dengan percakapan pelanggan,
menciptakan harmoni yang bagi Daniel seperti musik latar hidupnya. Ia tidak pernah mengeluh, meski berdiri berjam-jam. Ada semacam kepuasan dalam melihat tamu pergi dengan senyum atau mengangguk tanda puas. Namun, tepat ketika jarum jam dinding menunjuk pukul 1 lewat sedikit, pintu utama terbuka. Angin luar menyelinap masuk bersama sepasang kaki yang melangkah mantap. Langkah pertama yang masuk adalah milik seorang pria dengan jas kasual berwarna biru tua. Jam tangan mengilap di pergelangan tangan. Di sampingnya, seorang wanita dengan gaun berwarna krem dan tas bermerek menggantung di lengannya. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah menyala, dan di wajahnya ada senyum yang bagi Daniel terasa seperti bayangan masa lalu. Ia tak perlu waktu lama untuk mengenali Ratna. 3 tahun lalu, ia adalah istrinya. Mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit, berbagi nasi sederhana setiap malam, berbincang di lantai dingin sambil menertawakan hal-hal kecil. Tapi Ratna punya impian yang jauh lebih besar. Ia ingin pakaian mahal, rumah luas, mobil yang berkilau di bawah matahari. Daniel berusaha memenuhi, tapi dengan gaji pas-pasan, itu seperti mengejar bayangan. Hingga suatu hari, Ratna pergi bersama pria yang bisa memberinya semua itu. Melihat Ratna berdiri di ambang pintu restoran, memegang lengan pria yang tampak mapan, membuat napas Daniel sedikit berat. Ia memalingkan wajah sejenak, menata ulang napasnya, lalu kembali ke mode profesional. Ia menunduk sedikit, memberi ruang pada pelayan lain untuk menyambut tamu baru itu. Sari, rekan kerjanya, menyambut Ratna dan suaminya. Mereka diarahkan ke meja strategis, tepat di tengah ruangan dengan pemandangan langsung ke pintu masuk. Sari menarik kursi, membentangkan serbet, dan memberikan menu. Daniel tetap di posisinya, mengisi gelas air di meja lain, memastikan tidak ada yang kurang. Namun, tak lama kemudian, Sari melangkah kembali ke arahnya dengan raut wajah ragu. Ia menunduk sedikit, lalu berbisik. Mereka minta dilayani sama kamu saja, Daniel. Daniel diam sejenak. Tatapannya jatuh pada lantai marmer. Lalu ia mengangguk. Ia sudah menduga permintaan ini bukan karena pelayanan yang istimewa, melainkan karena sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat perutnya mengeras. Ia melangkah mendekati meja Ratna. Langkahnya tenang, matanya tak langsung menatap, melainkan fokus pada tugasnya. Selamat siang. Apa yang bisa saya bantu? Suaranya lembut, tapi tetap formal. Ratna menoleh. Senyum miring terbit di bibirnya. Oh, Daniel, ternyata kamu masih di sini. Katanya agak keras. Cukup membuat beberapa kepala di meja sekitar menoleh. Pria di sampingnya, Risman, menyandarkan punggung ke kursi, memperhatikan Daniel dari kepala hingga kaki dengan tatapan mengukur. Ratna mulai melontarkan komentar yang menggigit, tentang penampilan Daniel, tentang pekerjaannya, dan tentang hidupnya yang tak banyak berubah. Nada suaranya dibuat seperti obrolan biasa, tapi ada tusukan halus di setiap kata. Daniel hanya tersenyum tipis, mencatat pesanan mereka, hidangan utama termahal di daftar menu, minuman dengan nama panjang, dan 2 hidangan pembuka. Setelah mencatat, ia mengulang pesanan dengan jelas, lalu berpamitan untuk ke dapur. Di sana, ia menyerahkan catatan pada Koki. Sambil menunggu, ia berdiri di dekat pintu ayun, menatap sebentar ke arah meja Ratna. Mereka tampak berbincang, kadang tertawa kecil, kadang menatap keluar jendela di mana beberapa mobil terparkir. Daniel menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, siang ini belum berakhir. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Tapi ia siap menghadapinya. Senyumnya tetap terpasang, karena itu adalah tamengnya. Dalam hati, ia hanya berbisik pada dirinya sendiri, jangan jatuh, jangan goyah. Dan saat ia kembali membawa hidangan pembuka ke meja itu, ia sadar, panggungnya hari ini bukan hanya di dalam restoran. Panggung sebenarnya ada di luar, di halaman parkir, dan sebentar lagi, tirainya akan terbuka. Langkah Daniel membawa hidangan pembuka terdengar lembut di lantai marmer. Nampan di tangannya bergetar sedikit karena berat 2 piring berisi salad segar dan sup krim jamur yang masih mengepulkan uap hangat.
Ia berhenti tepat di sisi meja tengah, menempatkan piring dengan presisi yang sudah terbentuk dari ratusan kali latihan. Garpu diletakkan di sebelah kiri, sendok di sebelah kanan, semuanya sejajar dengan ujung meja. Ratna menatapnya sambil menyandarkan dagu di punggung tangannya. Masih ingat dulu, Daniel? Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian meja di sebelah. Waktu kamu cuma bisa makan sup instan karena gajimu habis buat bayar kontrakan. Ia tertawa kecil, lalu menyeruput air dari gelasnya. Lihat sekarang, aku duduk di sini, makan di restoran mewah. Lucu ya, hidup ini. Daniel tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum sopan, lalu bertanya, apakah ada yang bisa saya ambilkan lagi? Ya, sahut Ratna cepat. Kau berdiri saja di sini. Jangan jauh-jauh. Siapa tahu aku butuh sesuatu. Risman, suami Ratna, menaruh ponselnya di meja dan ikut menatap Daniel dengan tatapan yang lebih seperti menguji daripada sekadar melihat. Betah jadi pelayan? Tanyanya sambil mengangkat alis. Daniel tetap menjaga ekspresinya. Saya senang melayani tamu dengan baik, Pak. Jawabnya singkat. Beberapa menit berlalu. Ratna sengaja menjatuhkan sendok ke lantai. Bunyi logam beradu dengan marmer terdengar nyaring, membuat beberapa kepala menoleh. Daniel, ambilkan sendok baru, katanya. Nadanya seperti memberi perintah pada anak kecil. Daniel mengambil sendok itu, membungkuk sopan, lalu kembali dengan yang baru. Tak sampai 5 menit, Ratna menjatuhkannya lagi. Daniel kembali melakukan hal yang sama, tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Sari yang berdiri di dekat meja bar mulai gelisah. Ia melihat kejadian itu dan menggenggam nampan kosong di tangannya, seperti siap maju kalau Daniel memberi isyarat. Namun Daniel hanya menggeleng halus, seolah berkata, biar aku yang tangani. Makanan utama datang. Daging stik dengan saus merah anggur, disertai sayuran hijau yang disusun seperti karya seni. Daniel menaruh piring itu di meja mereka, memastikan posisi pisau dan garpu benar, lalu mundur setengah langkah. Ratna memandang piring itu lalu tersenyum lebar. Ini, Daniel, menu termahal di sini, kau tahu? Kalau gajimu sebulan, bisa bayar ini. Daniel hanya mengangguk. Saya tahu, Bu. Selamat menikmati. Risman tertawa kecil. Kalau kamu rajin nabung, mungkin 2 tahun lagi bisa beli ini, katanya sambil memotong dagingnya. Daniel tetap diam. Diamnya bukan karena tak mampu membalas, tapi karena ia tahu diam seringkali lebih kuat dari kata-kata. Beberapa pelanggan di meja lain mulai memperhatikan. Suasana di sekitar meja Ratna terasa berbeda, seperti ada arus listrik halus yang membuat semua orang peka. Ada yang pura-pura sibuk mengaduk minuman tapi telinganya tajam menangkap percakapan. Ada yang saling menyikut, mengisyaratkan agar temannya memperhatikan. Ratna lalu meletakkan garpu, menyandarkan punggung ke kursi, dan mengangkat dagu menunjuk keluar jendela. Ratna berkata dengan nada ringan namun jelas penuh pamer. Oh ya, kau lihat mobil di depan? Itu mobil baru kami. Daniel hanya mengangkat kepalanya sedikit, mengikuti arah jarinya. Mobil hitam berkilau itu memang menarik perhatian, dikelilingi pantulan cahaya dari sinar matahari yang masuk melalui kaca depan restoran. Itu mobil paling mahal di dunia. Lanjutnya, matanya berbinar penuh kebanggaan. Kau mungkin tidak akan pernah berani menyentuhnya seumur hidupmu. Daniel menatap mobil itu beberapa detik, lalu kembali menatap wanita di depannya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Yang mana mobilmu? Mantan istrinya tampak geli dengan pertanyaan itu. Kau tidak bisa lihat? Itu yang paling mahal, Daniel. Daniel mengikuti arah telunjuknya, lalu memandang Ratna lagi. Yang itu? Tanyanya tenang. Tapi, mobil itu setiap hari ada di sini. Dan aku baru melihatmu hari ini. Jawab Daniel dengan nada datar. Sekilas, sorot mata wanita itu berubah, seperti tersentak. Namun ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ah, tidak penting. Yang jelas itu mobil kami. Aku dan suamiku membelinya minggu lalu. Aku ingin kau lihat, supaya tahu perbedaan kita sekarang.
Kalau memang milik kalian, kupikir kuncinya pasti ada pada kalian, ya? Ratna tersenyum sinis. Tentu saja ada. Kau pikir aku bohong? Bukan begitu, Daniel menggeleng ringan. Hanya saja, itu mobil yang bagus. Tentu saja. Ratna membalas ketus. Sekilas, ekspresi Ratna berubah. Namun ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa kering. Risman memotong dagingnya lebih cepat dari tadi. Jelas ingin mengalihkan perhatian. Sudahlah, makan saja, katanya pada Ratna. Makan siang berlanjut dengan pola yang sama. Ratna menyelipkan hinaan di sela-sela obrolan. Risman sesekali ikut menimpali. Daniel melayani dengan tenang. Berdiri tidak terlalu jauh. Siap jika mereka memanggil. Tatapannya kadang terarah ke meja lain. Kadang kembali ke mereka. Di matanya, ada jarak tak kasat mata yang ia jaga rapat-rapat. Jarak antara masa lalu dan sekarang. Akhirnya, makanan habis. Ratna meminta tagihan. Risman membayar dengan kartu kredit. Menandatangani struk dengan gerakan sengaja diperlihatkan. Daniel mengucapkan terima kasih. Setelah makan, mereka berdua bangkit dari kursi. Daniel, sesuai prosedur, mengiringi mereka keluar. Beberapa pelanggan yang tadi memperhatikan kini ikut melirik ke arah pintu, penasaran dengan interaksi ini. Di luar, mereka berdiri di samping mobil mewah itu. Namun anehnya, mereka tidak langsung masuk. Hanya berdiri di sana, berbicara sebentar, lalu melirik Daniel. Ngapain masih di sini? Kata mantan istrinya ketus. Masuk saja. Kau punya banyak piring untuk dicuci di dalam. Saya akan tetap di sini sampai pelanggan pergi, jawab Daniel tenang. Itu bagian dari tugas saya. Wanita itu mengangkat dagunya. Pergilah. Kau ingin dipecat? Kami hanya sedang mengobrol sebentar. Kau pergilah. Daniel memandangi mereka sejenak. Kenapa? Apa kalian tidak punya kuncinya? Mantan istrinya tertawa kecut. Tentu saja kami punya. Kau ini, sudah, masuklah. Daniel tersenyum kecil. Saya hanya menunggu kalian pergi, karena setelah itu saya akan memindahkan mobil saya yang terparkir di dekat sini. Ratna tertawa keras, menoleh ke Risman seperti mendengar lelucon. Mobilmu? Jangan buat aku tertawa. Kalaupun kau punya, pasti mobil bekas yang reot. Tapi baiklah, pindahkan mobil bututmu. Jangan sampai menggores mobilku yang harganya miliaran. Daniel menunduk sedikit. Baik. Ia melangkah pelan menuju mobil hitam itu, merogoh saku rompinya, dan mengeluarkan kunci. Bunyi klik dari kunci mobil terdengar jelas. Lampu hazard mobil itu berkedip 2 kali. Orang-orang yang mengintip dari balik kaca restoran serentak menoleh. Mata mereka membesar. Ratna mematung. Risman menegang. Beberapa pelanggan yang keluar menahan tawa. Daniel membuka pintu mobil itu, menyalakan mesin yang menderu halus, lalu memindahkannya ke pojok halaman parkir. Saat ia turun dan berjalan kembali menuju pintu restoran, pelanggan yang menyaksikan kejadian itu saling berbisik, sebagian tertawa kecil. Ratna dan Risman tak menunggu lama. Mereka masuk ke sedan biasa di sebelah dan pergi tergesa. Mobil mewah yang tadi dibanggakan ternyata bukan milik mereka. Dan semua orang kini tahu. Daniel kembali ke posisinya di dalam restoran, seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap sama, tapi di mata orang-orang yang melihatnya, ia bukan lagi sekadar pelayan biasa. Seminggu telah berlalu sejak siang yang penuh tatapan di restoran itu. Hari-hari berjalan seperti biasa bagi Daniel di depan mata orang lain, berdiri di sudut ruang makan, melayani tamu dengan ramah, tersenyum pada setiap permintaan. Namun di balik rutinitas itu, ada agenda yang diam-diam ia simpan. Hari ini, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah kantor kecil di pinggiran kota, kantornya sendiri. Perusahaan itu jarang ia datangi secara langsung. Selama ini, ia membiarkan manajer operasional yang mengurus semua urusan harian, sementara ia mengawasi dari jauh. Perjalanan menuju kantor ditempuh dengan mobil hitam mewah yang seminggu lalu menjadi pusat perhatian di depan restoran. Jalanan siang itu cukup ramai. Sinar matahari memantul dari kap mobil seperti kilau air.
Daniel duduk tenang di balik kemudi, mengenakan kemeja biru muda dengan lengan digulung sampai siku. Ia tidak ingin terlihat seperti orang penting yang datang untuk memeriksa. Ia hanya ingin melihat sendiri bagaimana orang-orang bekerja ketika mereka mengira bos tidak sedang memperhatikan. Kantor itu menempati 2 lantai di sebuah bangunan sederhana. Tidak ada papan nama besar, hanya plakat kecil di samping pintu dengan nama perusahaan. Daniel memarkir mobilnya agak jauh, sengaja agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan kaki melewati halaman. Langkahnya santai namun matanya mengamati setiap sudut. Pot bunga di pintu, cat dinding yang mulai pudar, dan papan pengumuman berisi jadwal kerja karyawan. Begitu masuk, aroma kopi menyambut dari ruang resepsionis. Seorang pegawai perempuan yang duduk di balik meja kaget melihatnya, lalu berdiri cepat. "Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu?" tanyanya. Daniel tersenyum tipis. "Saya ingin bertemu Pak Bima, manajer di sini. Katakan saja ada tamu yang ingin melihat kondisi kantor." Pegawai itu mengangguk dan menghubungi seseorang lewat telepon internal. Tak sampai 2 menit, seorang pria berperawakan sedang keluar dari ruang tengah. Pak Bima, berusia 40-an, mengenakan kemeja putih dan celana bahan. Wajahnya ramah namun sedikit tegang. "Selamat siang. Mari masuk, Pak," ujarnya sambil mempersilakan Daniel masuk ke ruangannya. Di dalam, suasana lebih hangat. Ada rak buku berisi map dokumen, meja kerja dengan komputer, dan papan tulis berisi catatan target penjualan. Daniel duduk di kursi tamu, sementara Bima duduk di belakang meja. Mereka berbicara ringan, tentang perkembangan penjualan, tentang beberapa klien baru, dan rencana perekrutan pegawai tambahan. "Boleh saya melihat-lihat ruang kerja?" tanya Daniel setelah beberapa menit. "Tentu saja," jawab Bima. Mereka berjalan keluar dari ruangan, melewati lorong sempit menuju ruang utama. Ruangan itu berisi deretan meja kerja, komputer, dan tumpukan berkas. Suara ketikan papan tombol bercampur dengan derit kursi. Pegawai-pegawai bekerja tanpa terlalu memedulikan kehadiran tamu, sampai mata Daniel berhenti pada satu sosok di meja dekat jendela. Risman. Ia mengenakan kemeja abu-abu polos, duduk membungkuk di depan komputer. Tangan kirinya memegang mouse, tangan kanan mengetik cepat. Wajahnya tampak serius, tapi ada kerutan di dahinya. Sesekali ia melirik layar ponsel yang tergeletak di sebelah keyboard. Saat matanya tanpa sengaja bertemu pandang dengan Daniel, waktu seperti berhenti sesaat. Tatapan Risman berubah. Awalnya bingung, lalu kaget, lalu gugup. Tangannya refleks meraih ponsel, seperti mencari pegangan. Daniel hanya tersenyum tipis, mengangguk kecil, lalu mengalihkan pandangan ke meja lain. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak menunjukkan reaksi berlebihan, seolah pertemuan itu tidak punya arti khusus. Namun bagi Risman, keheningan itu justru membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, pria yang berdiri beberapa meter darinya itu adalah pelayan restoran yang seminggu lalu mempermalukan mereka tanpa mengucapkan satu kata pun. Tapi kenapa ia ada di sini? Dan kenapa manajer kantor terlihat begitu menghormatinya? Bima melanjutkan tur singkat, memperkenalkan beberapa pegawai lain. Daniel menanggapi dengan ramah, sesekali menanyakan hal-hal sederhana tentang pekerjaan mereka. Ia bahkan memuji tata letak meja kerja yang rapi di pojok ruangan. Risman tetap di mejanya, pura-pura sibuk, tapi telinganya menangkap setiap kata. Setelah berkeliling, Daniel dan Bima kembali ke ruang manajer. Mereka berbicara beberapa menit lagi, lalu Daniel berpamitan. Sebelum keluar, ia sempat melirik ke ruang utama. Tatapannya singkat ke arah Risman, hanya sebentar, namun cukup untuk membuat pria itu menunduk dalam-dalam. Begitu Daniel meninggalkan kantor, Risman menarik napas panjang. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mencoba kembali bekerja, tapi pikirannya kacau. Malam harinya, di rumah, Ratna memperhatikan kegugupannya. "Kenapa? Kau kelihatan aneh sejak pulang tadi," tanya Ratna. Risman terdiam, lalu akhirnya berkata pelan. "Aku bertemu dia, di kantor. Pelayan restoran itu." Ratna memicingkan mata. "Apa?
Dia kerja di sana juga. Risman menggeleng cepat. Tidak, dia. Aku tidak yakin. Tapi manajer memperlakukannya seperti orang penting. Bukan tamu biasa. Ratna terdiam, mencoba mengingat kembali tatapan Daniel di restoran. Ada sesuatu di tatapan itu yang saat itu ia anggap sebagai kepasrahan. Tapi sekarang, dari cerita suaminya, tatapan itu terasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan perasaan itu membuatnya resah. Di sisi lain, malam itu Daniel duduk di ruang tamunya yang sederhana tapi nyaman. Ia membuka laptop, memeriksa laporan keuangan perusahaannya. Angka-angka di layar menunjukkan perkembangan yang stabil. Ia meneguk kopi hangat, lalu menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Ada sesuatu yang mulai bergerak dalam pikirannya, bukan dendam, tapi sebuah rencana untuk menguji hati orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, benang-benang masa lalu dan masa kini mulai saling terkait, menunggu saat yang tepat untuk menarik simpulnya. Pagi itu, langit sedikit berawan. Ratna duduk di meja makan rumahnya. Secangkir kopi masih mengepulkan asap di depannya. Risman duduk di seberang, tampak sibuk menggulir layar ponsel tapi sesekali melirik istrinya. Sejak percakapan semalam, suasana di rumah mereka terasa berbeda. Kata-kata Risman tentang pertemuannya dengan Daniel di kantor terus berputar di kepala Ratna, membuatnya tak nyaman. "Apa kau yakin dia bukan karyawan biasa?" tanya Ratna, memecah keheningan. Risman menaruh ponsel di meja, menghela napas panjang. "Aku tidak tahu pasti. Tapi dari caranya bicara dengan manajer, dari sikap manajer terhadapnya, itu jelas bukan perlakuan untuk tamu biasa. Seolah dia punya hak untuk memeriksa semua hal di kantor." Ratna mengernyit, menggigit bibir bawahnya. "Mungkin dia punya kenalan di sana." Risman menggeleng. "Entahlah, tapi ada sesuatu pada tatapannya waktu menemuiku. Bukan tatapan orang yang terkejut melihat kenalan lama. Lebih seperti, dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu." Ratna diam. Tangannya mengaduk kopi yang sudah mulai dingin. Di matanya terbayang kembali momen di restoran seminggu lalu. Momen ketika Daniel membuka mobil mewah itu dengan santai. Saat itu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin Daniel meminjam atau bekerja sebagai sopir pemilik mobil. Tapi cerita Risman membuat semua penjelasan itu retak. Siang harinya, Ratna pergi ke pusat perbelanjaan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbelanja, melihat-lihat pakaian, dan bertemu dengan beberapa teman lamanya. Namun bahkan saat bercakap-cakap, pikirannya kembali melayang pada sosok Daniel yang berdiri di sudut restoran dengan senyum tipisnya. Ia merasa seperti diintai oleh masa lalu yang enggan padam. Beberapa hari kemudian, mereka kembali makan siang di luar. Kali ini, bukan di restoran tempat Daniel bekerja, tapi di kafe yang lebih santai. Meski begitu, Ratna mendapati dirinya memerhatikan setiap pelayan yang lewat, seolah takut melihat sosok yang dikenalnya. Ia bahkan sesekali memandang keluar jendela, mengantisipasi jika sebuah mobil hitam berhenti di depan. Di sisi lain kota, Daniel menjalani harinya seperti biasa. Pagi itu ia mengunjungi salah satu pemasok bahan makanan untuk restorannya. Ia memeriksa kualitas sayur dan daging, berbicara dengan pemilik gudang, lalu kembali ke restoran sebelum jam makan siang. Ia tidak mencari Ratna, tidak merancang pertemuan. Tapi di benaknya, ia tahu, cerita tentang mobil dan tatapan di kantor akan terus berputar di kepala mantan istrinya. Sore itu, ketika restoran mulai ramai, Daniel melihat dari kejauhan dua pelanggan masuk, sahabat lama Ratna bersama suaminya. Mereka duduk di meja dekat pintu, dan salah satu dari mereka mengenali Daniel. "Daniel, kau kerja di sini?" tanya mereka ramah. Daniel tersenyum, membenarkan, dan melayani mereka seperti tamu lainnya. Yang menarik, percakapan mereka terdengar cukup keras hingga pelayan lain, dan beberapa tamu di meja sebelah ikut mendengar. Salah satu sahabat Ratna bertanya tentang mobil hitam yang pernah dilihatnya di parkiran restoran. Daniel hanya tersenyum, menjawab singkat bahwa mobil itu memang sering ia bawa. Tidak ada pamer, tidak ada penjelasan lebih,
hanya fakta yang diucapkan datar. Esoknya, kabar itu sampai ke telinga Ratna melalui sahabatnya. "Aku kemarin makan di restoran tempat Daniel kerja," kata sahabatnya di telepon. "Dia baik sekali melayani kami." "Oh ya, kau tahu? Dia bawa mobil mewah waktu itu. Aku lihat sendiri." Ratna terdiam di ujung telepon. "Kau yakin itu miliknya?" Dia tidak bilang, tapi cara dia menanggapi. "Ya, aku rasa memang miliknya." Dan dia sama sekali tidak terlihat seperti mau pamer. Telepon berakhir. Tapi pikiran Ratna justru makin kusut. Ia mulai menyadari ada banyak hal tentang Daniel yang ia tidak tahu lagi. 3 tahun lalu, ia meninggalkannya karena yakin Daniel tidak akan pernah bisa memberinya kehidupan yang ia mau. Tapi sekarang, potongan demi potongan kejadian membuat gambaran itu goyah. Malam itu, Ratna duduk di teras rumah, memandangi lampu jalan yang temaram. Risman masih di dalam, sibuk dengan pekerjaannya. Di udara malam yang sejuk, ia membiarkan pikirannya melayang bebas. Ia teringat cara Daniel berdiri di restoran, diam, tenang, tidak terpancing emosi meski dihina di depan orang banyak. Dan yang paling mengganggunya, tatapan itu. Tatapan yang tidak memelas, tidak marah, tapi penuh sesuatu yang belum ia mengerti. Daniel, di tempat lain, menutup buku catatan restorannya malam itu dengan perasaan yang tenang. Ia tidak tahu Ratna sedang duduk memikirkan dirinya, tapi entah mengapa, ia bisa merasakan ada gelombang halus yang mulai bergerak mendekat. Seperti riak di permukaan air sebelum badai datang. Sabtu siang, langit cerah dan udara kota terasa agak panas. Jalanan ramai, deru kendaraan bergema di antara gedung-gedung. Ratna dan Risman baru saja keluar dari sebuah butik di pusat kota. Tangan Ratna menggenggam kantong belanja berisi gaun baru yang harganya cukup untuk membayar uang kontrakan setahun. Risman memegang kunci mobil sedan mereka, memencet tombol untuk membuka kunci pintu. Saat mereka melangkah keluar dari area parkir, mata Ratna menangkap sesuatu di seberang jalan. Mobil hitam mewah yang pernah ia lihat di restoran itu terparkir di depan sebuah gedung pertemuan. Kilau catnya memantulkan matahari, membuatnya tampak seperti permata hitam di antara deretan kendaraan biasa. Risman juga melihatnya. Langkahnya terhenti, napasnya sedikit tertahan. "Itu," ucapnya pelan. Ratna menatap suaminya. "Kau juga mengenalinya, kan?" Risman mengangguk. Matanya tak lepas dari mobil itu. "Aku tak akan lupa." Mobil yang dia kendarai waktu di restoran. Seolah takdir sedang bermain, tak lama kemudian pintu kaca gedung pertemuan itu terbuka, dan keluar beberapa orang bersetelan jas rapi. Mereka tertawa kecil sambil berbicara. Di antara mereka, sosok Daniel muncul. Kemeja putih dengan lengan digulung, celana kain gelap, rambut rapi, dan ekspresi santai. Tangannya memegang map dokumen. Ratna membeku. Pikirannya kembali ke 3 tahun lalu, ketika ia meninggalkan pria ini karena dianggap tak akan mampu mengubah nasib. Dan kini, melihatnya keluar dari gedung bersama orang-orang yang jelas bukan dari kalangan biasa, perasaannya campur aduk. Daniel tidak langsung menuju mobil. Ia berhenti di depan pintu gedung, berbicara dengan 2 pria lain yang mengenakan jas, sesekali tertawa ringan. Gerak-geriknya tenang, tidak seperti seorang pelayan restoran yang kebetulan berada di tempat mewah. Ada aura percaya diri yang sulit disamarkan. Risman menatap dengan dahi berkerut. Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa bersama mereka? Ratna tidak menjawab. Ia memandangi Daniel yang kini berjalan menuju mobil hitam itu. Dengan gerakan santai, Daniel membuka pintu pengemudi menggunakan kunci remote, masuk, dan menyalakan mesin. Suara mesin yang halus namun bertenaga terdengar bahkan dari seberang jalan. Tanpa sadar, Ratna melangkah sedikit maju, seperti ingin memastikan penglihatannya. Daniel melihatnya. Pandangan mereka bertemu sejenak. Tatapan singkat namun penuh makna. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan. Hanya tatapan yang seperti mengatakan, "Kita bertemu lagi." Mobil itu perlahan meninggalkan halaman gedung, melewati mereka di seberang jalan. Ratna merasakan detak jantungnya naik. Risman diam,
Pandangannya mengikuti mobil itu sampai menghilang di ujung jalan. Mereka masuk ke mobil sedan mereka tanpa banyak bicara. Tapi di dalam kepala Ratna, pertanyaan-pertanyaan mulai menumpuk. Apakah Daniel bekerja di tempat itu? Mengapa ia keluar bersama orang-orang penting? Dan kenapa setiap kali mereka bertemu, ia selalu meninggalkan kesan yang membuatnya sulit tidur nyenyak? Beberapa hari kemudian, Ratna tanpa sengaja mendengar kabar dari salah satu sahabatnya yang bekerja di bidang catering. "Kau tahu gedung pertemuan besar di pusat kota itu?" tanya sahabatnya sambil menyeruput minuman. "Minggu lalu ada rapat besar di sana," katanya. Salah satu pemilik usaha yang hadir itu masih muda dan low profile sekali. Bahkan datang sendiri tanpa asisten. Ratna mencoba terdengar santai. "Siapa namanya?" Sahabatnya menggeleng. "Tidak tahu pasti, tapi katanya dia punya beberapa bisnis, termasuk restoran. Katanya, dia suka terjun langsung, bahkan menyamar seperti karyawan biasa." Ratna tersenyum tipis, tapi di dadanya ada gelombang aneh yang sulit dijelaskan. Potongan-potongan cerita mulai seperti puzzle yang mencari tempatnya. Mobil hitam mewah, tatapan di restoran, pertemuan di kantor Risman, dan kini, kemungkinan bahwa Daniel terlibat dalam bisnis yang jauh dari dugaan mereka. Di malam hari, Ratna duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Risman sudah tidur lebih dulu. Di kepalanya, ia membayangkan kembali wajah Daniel waktu mereka bertemu di restoran. Senyum tipis yang tidak sombong, tatapan yang tidak membenci. Justru itu yang membuatnya resah. Jika Daniel benar-benar sudah berubah, kenapa ia tidak sekalipun membalas hinaan mereka hari itu? Kenapa ia memilih diam? Di sisi lain kota, Daniel sedang berada di restorannya, memeriksa daftar inventaris bersama kepala koki. Semua terlihat biasa, tapi di hatinya ia tahu bahwa setiap pertemuan yang tampak kebetulan sebenarnya adalah potongan dari rencana yang lebih besar. Ia tidak ingin membalas dendam, tapi ia juga tidak akan menutupi kebenaran selamanya. Hanya saja, waktunya belum tiba. Malam itu, sebelum menutup buku catatannya, Daniel menatap keluar jendela restoran yang menghadap ke jalan. Lampu-lampu kendaraan lewat satu persatu. Ada sesuatu di udara yang membuatnya yakin, pertemuan berikutnya dengan Ratna dan Risman bukan lagi kebetulan, tapi panggung yang akan membentuk akhir cerita ini. Sejak pertemuan di depan gedung pertemuan itu, pikiran Ratna tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mengingat tatapan singkat Daniel dari balik kemudi mobil hitam itu, ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran penasaran, khawatir, dan entah sedikit rasa bersalah. Ia mencoba melupakan, tapi justru semakin hari semakin ingin tahu. Pagi itu, ketika Risman berangkat kerja, Ratna duduk di meja makan sendirian. Secangkir teh di depannya sudah dingin, sementara ponsel di tangannya menampilkan layar media sosial. Ia mengetik nama, Daniel, di kolom pencarian. Hasilnya banyak, tapi kebanyakan bukan orang yang ia cari. Lalu ia mengingat, dulu Daniel pernah menggunakan nama panggilan tertentu untuk akun pribadinya. Ia mencoba itu, dan matanya langsung menangkap satu foto yang familiar. Foto itu diunggah baru sebulan lalu. Sebuah cangkir kopi di atas meja kayu, dengan pemandangan jalan di luar yang Ratna tahu persis. Itu di depan restoran tempat Daniel bekerja. Namun akun itu sepertinya jarang memposting foto dirinya. Hanya ada beberapa foto makanan, pemandangan, dan sekali dua kali foto mobil hitam yang diambil dari sudut berbeda. Tidak ada keterangan berlebihan, hanya tanggal dan kadang kutipan singkat. Tapi justru karena minimnya informasi, Ratna semakin curiga. Orang yang tidak ingin banyak bicara seringkali punya sesuatu yang ingin disembunyikan. Siang harinya, Ratna menelepon sahabat lamanya yang dulu pernah akrab dengan Daniel. Percakapan awalnya mengalir biasa, membahas kabar dan keluarga. Lalu Ratna, pura-pura santai, mulai menyinggung soal Daniel. "Kau tahu, kemarin aku lihat Daniel. Dia kelihatan beda sekali. Seperti, ia berhenti, memilih kata, punya kehidupan yang jauh lebih baik sekarang." Sahabatnya tertawa kecil. "Oh, kau baru tahu? Dia memang, ya, bisa dibilang sudah jauh berubah.
Tapi dia orangnya rendah hati, tak banyak cerita. Kalau kau mau tahu, tanya saja langsung. Ratna tersenyum miris. Itu dia masalahnya. Aku tidak yakin dia mau bicara denganku. Malam itu, Ratna menunggu Risman pulang. Ketika suaminya tiba, ia duduk di sebelahnya di sofa. Kau, yakin tidak tahu apa hubungan Daniel dengan kantormu? Risman menghela napas, menatap ke arah televisi yang sedang menyala tapi tak ia tonton. Aku tidak tahu pasti. Tapi, ada satu hal yang membuatku semakin yakin dia bukan sekadar orang luar. Minggu lalu, setelah dia datang, manajer kita bertingkah aneh. Lebih hati-hati, seperti sedang menunggu kabar dari seseorang. Dan beberapa hari kemudian, kita mendapat bonus kecil dari kantor. Katanya itu dari pihak yang mendukung perusahaan. Ratna menajamkan mata. Pihak yang mendukung. Ya, tidak disebutkan siapa, tapi aku rasa kau bisa menebaknya. Malam semakin larut, tapi pikiran Ratna justru makin sibuk. Ia mulai merangkai kejadian, mobil mewah, tatapan di restoran, kemunculan di kantor Risman, pertemuan di gedung pertemuan, dan kini, kemungkinan bahwa Daniel memiliki kekuatan yang memengaruhi kehidupan mereka tanpa mereka sadari. Di sisi lain kota, Daniel duduk di meja pojok restorannya setelah jam operasional berakhir. Lampu ruangan diredupkan, hanya menyisakan cahaya hangat dari beberapa lampu gantung. Di hadapannya, ada laptop terbuka dengan deretan angka dan laporan. Ia membaca pelan. Jemarinya sesekali mengetik catatan singkat. Kepala koki datang menghampiri, membawa secangkir teh. Tadi siang ada tamu yang banyak bertanya tentang Anda. Katanya hati-hati. Daniel menoleh. Tamu? Ya, perempuan. Sepertinya kenal dengan Anda. Tapi dia tidak memesan apa-apa. Hanya minum air putih dan duduk sebentar. Matanya mengamati sekeliling, terutama meja tempat Anda biasa berdiri. Daniel hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Ia tahu siapa yang dimaksud. Esok harinya, Ratna kembali melewati restoran itu dengan mobilnya. Pura-pura hanya lewat. Dari jendela, ia melihat Daniel sedang berdiri di posisinya, mencatat pesanan tamu dengan senyum sopan. Ada sesuatu pada pemandangan itu yang membuat hatinya berdesir, bukan karena ia masih menyimpan rasa, tapi karena ia mulai menyadari bahwa ia tidak benar-benar mengenal Daniel selama ini. Mobilnya terus melaju, tapi pikirannya tertinggal di restoran itu. Dalam hati, ia bertekad. Ia harus tahu siapa sebenarnya Daniel, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan masa lalu yang ia tinggalkan. Hari itu, Ratna dan Risman datang ke pusat kota untuk bertemu seorang klien bisnis kecil yang baru saja mereka jalin kerjasama. Pertemuan berlangsung cukup singkat, dan setelahnya mereka memutuskan mencari makan siang di sekitar area itu. Udara agak panas, dan langkah mereka membawa ke deretan restoran di jalan protokol. Aku lapar. Kita makan di sini saja, kata Risman sambil menunjuk sebuah restoran yang cukup ramai. Ratna memandang papan nama restoran itu, dan darahnya langsung berdesir. Itu adalah restoran tempat Daniel bekerja. Ia sempat ingin mengajak Risman beralih, tapi suaminya sudah berjalan duluan menuju pintu. Ratna tak punya pilihan selain mengikutinya. Begitu mereka masuk, aroma harum masakan segera menyambut. Restoran penuh dengan pelanggan, namun suasananya tetap rapi. Pelayan di dekat pintu menyapa mereka dengan senyum. Selamat siang, untuk berdua. Risman mengangguk. Pelayan itu memeriksa daftar meja, lalu mengarahkan mereka ke meja di tengah ruangan, tak jauh dari sudut di mana Ratna tahu Daniel biasanya berdiri. Mereka duduk, menerima menu, dan mulai membicarakan pilihan makanan. Ratna mencoba tetap fokus pada daftar hidangan, tapi matanya sesekali melirik ke sudut ruangan. Dan benar saja, di sana, Daniel sedang mencatat pesanan pelanggan lain. Kemejanya rapi, sikapnya tenang, dan senyum tipis itu masih sama seperti yang ia ingat. Tak lama, Daniel selesai dengan pelanggannya dan berjalan ke arah dapur. Namun sebelum menghilang di balik pintu ayun, matanya bertemu dengan mata Ratna. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Ratna merasa seperti duduk di kursi ujian. Daniel tidak menghampiri, tidak menyapa,
hanya memberikan anggukan kecil lalu menghilang. Risman terlihat tidak terlalu memperhatikan, sibuk menatap menu. Aku mau coba steaknya. Katanya enak. Katanya. Ratna mengangguk sambil memaksakan senyum. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan perempuan menghampiri meja mereka untuk mencatat pesanan. Setelah itu, mereka menunggu sambil meminum air putih yang dihidangkan. Percakapan berjalan datar, hingga tiba-tiba, dari arah belakang, suara langkah sepatu mendekat. Ratna mendongak. Daniel berdiri di samping meja mereka, memegang nampan kecil berisi 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan uap. Saya bawakan ini sebagai sambutan dari restoran, ucap Daniel pelan, suaranya tetap sopan. Kopi ini gratis, untuk tamu yang datang pertama kali di jam makan siang. Ratna hanya terdiam, sementara Risman tersenyum tipis. Terima kasih, katanya. Daniel meletakkan cangkir di meja dengan gerakan tenang, lalu berdiri tegak. Matanya bergantian memandang Ratna dan Risman. Bagaimana kabarnya? Semoga pesanan segera datang. Hari ini dapur sedang cukup sibuk, ucapnya. Ratna merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kami baik, jawab Risman singkat. Oh ya, kemarin aku sempat lihatmu di gedung pertemuan pusat kota. Kau sedang rapat, ya? Daniel tersenyum tipis. Hanya memenuhi undangan. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, lalu menambahkan, kalau ada yang dibutuhkan, panggil saya saja. Tanpa memberi ruang untuk pertanyaan, Daniel mundur dan kembali ke arah dapur. Ratna menatap punggungnya sampai menghilang. Ada sesuatu dalam nada suaranya tadi, tidak berjarak, tapi juga tidak terlalu akrab. Seolah ia sengaja memberikan sedikit informasi, cukup untuk membuat orang bertanya-tanya. Pesanan mereka datang, dan makan siang berlangsung dalam suasana aneh. Ratna nyaris tidak merasakan rasa makanannya. Pikirannya terus memutar ulang pertemuan singkat tadi. Di sela-sela mengunyah, ia sempat bertanya pelan pada Risman. Kau lihat cara dia bicara? Tidak seperti pelayan biasa, kan? Risman mengangguk. Ya. Aku juga merasa begitu. Dia berbeda. Selesai makan, mereka berdiri dan menuju kasir. Namun sebelum keluar, Daniel sudah berdiri di dekat pintu, seolah sengaja menunggu. Ia membuka pintu untuk mereka, mengucapkan terima kasih, dan menambahkan, sampai jumpa lagi. Nada ucapannya datar, tapi di telinga Ratna terdengar seperti janji bahwa ini bukan pertemuan terakhir. Saat mereka berjalan menuju mobil, Ratna menoleh sekali lagi ke arah restoran. Dari balik kaca, ia melihat Daniel kembali berdiri di sudut, mengamati ruangan dengan tenang. Ia merasa seperti sedang bermain dalam cerita yang ia tidak tahu akhirnya, dan tokoh utama ceritanya adalah pria yang dulu ia tinggalkan. Sore itu, langit Jakarta tampak muram, awan kelabu bergelayut rendah. Lalu lintas padat. Suara klakson bersahut-sahutan, dan udara bercampur aroma bensin. Risman sedang mengemudi sendirian, pulang dari sebuah pertemuan kerja. Ratna menelepon dari rumah, mengingatkan agar ia membawa beberapa belanjaan sebelum pulang. Baik, aku mampir sebentar di minimarket dekat rumah, jawab Risman. Setelah telepon ditutup, ia melajukan sedan abu-abunya menuju jalan kecil yang menjadi rute pulang. Namun di pertigaan dekat jembatan layang, mesin mobil tiba-tiba bergetar keras. Lampu indikator oli menyala, diikuti suara, duk, seperti sesuatu yang terlepas di bawah kap. Risman meminggirkan mobil dengan panik. Mesin mati. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi hanya terdengar bunyi klik yang menyebalkan. Hari sial, gumamnya, memukul setir pelan. Ia keluar, memeriksa kap mobil, tapi tidak mengerti apa yang salah. Beberapa pengendara motor melaju melewatinya, menoleh sebentar lalu pergi. Risman menghela napas, meraih ponsel, dan mencoba menghubungi bengkel terdekat. Sayangnya, sinyal di tempat itu lemah, membuat panggilannya terputus-putus. Hujan mulai turun. Rintiknya kecil tapi cukup membuat kemejanya basah. Risman menutup kap dan berdiri di samping mobil. Frustasi.
Saat itulah, dari arah berlawanan, sebuah mobil hitam mewah melambat. Lampu depannya memantulkan kilau di aspal yang mulai basah. Mobil itu berhenti tepat di depan sedan Risman. Jendela bagian pengemudi turun perlahan, memperlihatkan wajah yang familiar. "Pak Risman." Suara itu tenang, tapi jelas. Risman menatap kaget. "Daniel." Daniel keluar dari mobilnya, mengenakan kemeja biru lengan panjang yang digulung sampai siku. Tanpa banyak tanya, ia mendekat ke sedan Risman. "Mesinnya kenapa?" Risman mengangkat bahu. "Tiba-tiba mati. Aku sudah coba hidupkan, tapi..." Daniel mengangguk singkat, lalu membuka kap mobil Risman. Tangannya memeriksa beberapa kabel, menekan salah satu selang, lalu memeriksa oli. Hujan makin deras, tapi ia tampak tenang, seperti tidak terganggu. Setelah beberapa menit, Daniel menutup kap. Sepertinya pompa bensinnya bermasalah. Kalau dipaksa, bisa merusak komponen lain. Ia melirik ke arah jalan yang semakin basah. "Ayo, saya antar pulang. Mobil ini bisa saya titipkan ke bengkel langganan saya. Aman, jangan khawatir." Risman sempat ragu. "Ah, tidak usah repot. Aku bisa tunggu derek." "Percayalah, lebih baik jangan menunggu di sini. Hujan dan jalan licin berbahaya," jawab Daniel singkat tapi meyakinkan. Akhirnya, Risman masuk ke mobil Daniel. Begitu pintu tertutup, ia merasakan keheningan aneh di dalam kabin. Aroma kulit mobil bercampur dengan wangi kopi samar. Mesin berjalan mulus, dan interior mobil itu jelas bukan kelas sembarangan. Risman duduk kaku. Matanya menatap dashboard yang dipenuhi fitur canggih. Perjalanan pulang berlangsung singkat, tapi di setiap lampu merah, Risman mencuri pandang ke arah Daniel. Tidak ada kesombongan di wajah pria itu. Ia mengemudi dengan fokus, sesekali menyalakan lampu sein, sesekali memeriksa spion. Namun ada sesuatu dalam sikapnya, ketenangan yang dimiliki orang yang terbiasa mengendalikan banyak hal. Saat mereka tiba di depan rumah, Ratna sudah berdiri di teras, memegang payung. Matanya membesar ketika melihat siapa yang keluar dari kursi pengemudi. "Daniel?" Suaranya nyaris tercekat. Daniel tersenyum sopan. "Mobil suamimu mogok di jalan. Saya antar pulang. Sekalian akan saya bantu urus ke bengkel." Ratna menatap Risman, lalu kembali ke Daniel. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus bilang apa." "Tidak perlu berterima kasih," jawab Daniel singkat. "Jaga diri baik-baik. Saya pamit." Ia kembali masuk ke mobilnya, menutup pintu, dan dalam hitungan detik, mobil hitam itu menghilang di tikungan. Ratna masih berdiri di teras, memandangi jalan yang kini kosong. Hujan masih turun, membasahi ujung payungnya. Malam itu, setelah makan malam, Ratna dan Risman duduk di ruang tamu. "Kau sadar, ya?" tanya Ratna. "Sadar apa?" "Dia bukan cuma pelayan restoran," ujar Ratna pelan. "Tidak ada pelayan biasa yang bisa dengan santai membantu mobil mogok, punya bengkel langganan, dan mengendarai mobil seperti itu." Risman menghela napas panjang. "Ya, dan aku semakin yakin, ada sesuatu yang besar tentang dia." Di kamar, sebelum tidur, Ratna menatap langit-langit. Kenangan masa lalu muncul lagi, kehidupan sederhana bersama Daniel, mimpi-mimpi yang ia tinggalkan. Kini, setiap pertemuan dengan Daniel seperti membuka pintu baru yang dulu tak pernah ia lihat. Dan di balik pintu itu, ia merasa ada jawaban yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara di rumah Ratna dan Risman terasa sedikit berbeda. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menyelinap masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Ratna duduk di meja makan, menyeduh teh hangat sambil menatap keluar. Risman masih berada di ruang kerja kecilnya, mengetik di laptop. Dari balik pintu yang setengah terbuka, Ratna bisa mendengar bunyi tombol keyboard berpacu dengan suara notifikasi email yang sesekali berbunyi. Sudah 2 hari sejak kejadian mogoknya mobil di jalan dan Daniel yang mengantarkan Risman pulang. Ratna masih memikirkan momen itu. Tatapan tenang Daniel di bawah rintik hujan,
cara ia menawarkan bantuan tanpa ragu, dan bagaimana ia pergi tanpa meninggalkan kesan ingin dipuji. Ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Sekitar pukul 9, ponsel kantor Risman berdering. Nada deringnya berbeda. Ratna tahu itu panggilan dari rekan kerja. Risman menjawab cepat. Suaranya formal. Iya, saya di rumah. Ya, saya tahu soal laporan itu. Oh, Anda sudah hubungi Pak Bima? Baik, saya akan cek. Oh, soal dana tambahan itu, saya dengar memang sudah masuk dari pihak luar. Katanya, itu langsung dari pemilik perusahaan. Ratna yang sedang menyeruput teh, spontan menoleh. Pemilik perusahaan? Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk membuat Risman melirik. Risman mengangkat telapak tangan, memberi isyarat agar ia menunggu. Ya, saya tahu. Katanya orangnya memang jarang muncul di kantor. Lebih sering mengawasi dari jauh. HM? Oh, saya pernah lihat. Waktu itu dia datang, dan, ya, sepertinya memang itu orangnya. Panggilan berakhir. Risman mematikan ponsel, lalu memindahkan laptop ke meja makan. Ratna menatapnya penuh tanya. Kau tadi bilang soal pemilik perusahaan. Itu, siapa? Risman menghela napas. Aku sebenarnya tidak yakin perlu membicarakannya. Tapi, sepertinya semua ini saling berkaitan. Kau maksud Daniel? Tanya Ratna. Nadanya setengah ragu tapi penuh dorongan ingin tahu. Risman diam sesaat, lalu berkata, waktu dia datang ke kantor minggu lalu, aku merasa, semua orang, termasuk manajer, tiba-tiba jadi lebih hati-hati. Dan sekarang aku dengar dana tambahan itu. Katanya langsung dari pemilik perusahaan. Sulit bagiku untuk tidak mengaitkan dua hal itu. Ratna mengerutkan kening. Jadi kau pikir dia? Aku tidak mau berspekulasi, potong Risman cepat. Tapi semua tanda mengarah ke sana. Sejak percakapan itu, Ratna merasa dadanya berdebar lebih cepat setiap kali mengingat wajah Daniel. Jika benar Daniel adalah pemilik perusahaan tempat Risman bekerja, maka semua sikap diamnya selama ini menjadi masuk akal. Ia bukan menahan marah karena hinaan mereka di restoran, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Sore hari, Ratna pergi sendiri ke pusat kota. Ia mengaku pada Risman bahwa ia ingin membeli perlengkapan rumah, tapi sebenarnya ia memiliki tujuan lain. Mobilnya berhenti di depan restoran tempat Daniel bekerja. Dari luar, ia melihatnya berdiri di posisi yang sama seperti dulu, di sudut, mengawasi ruangan, siap jika ada tamu yang memanggil. Ratna tidak masuk. Ia hanya duduk di mobil, mengamati. Beberapa kali Daniel berjalan ke dapur, kembali membawa pesanan, tersenyum sopan pada tamu, lalu berdiri lagi di sudut. Semua itu ia lakukan tanpa kelihatan terbebani, seolah pekerjaan itu memang bagian dari dirinya. Saat Ratna hendak menyalakan mesin untuk pergi, sebuah mobil box berhenti di depan restoran, menurunkan bahan makanan. Dari dalam box keluar seorang pria parubaya yang tampaknya pemasok tetap. Ratna memperhatikan Daniel keluar menyambutnya. Mereka berjabat tangan hangat, lalu berbincang sebentar. Pria itu tertawa, menepuk bahu Daniel, lalu berkata cukup keras hingga terdengar sampai ke Ratna yang membuka sedikit jendela mobil. Terima kasih untuk tambahan pesanan ke cabang satunya, Pak Daniel. Saya sudah siapkan semua yang Bapak minta. Ratna tertegun. Cabang satunya? Bapak Daniel? Kata-kata itu berputar di kepalanya. Ia mulai yakin bahwa apa yang diduga Risman bukan sekadar tebakan. Ada sesuatu yang besar di balik sosok yang selama ini ia remehkan. Malamnya, Ratna tidak banyak bicara. Risman yang heran bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat. Aku butuh waktu memikirkan sesuatu. Namun dalam hati, Ratna tahu, waktu itu semakin dekat. Waktu ketika semua pertanyaan akan mendapat jawaban, dan ia tak yakin siap untuk mendengarnya. Hari itu, udara di kota terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyorot tajam dari sela gedung-gedung, membuat bayangan memanjang di trotoar. Ratna menemani Risman ke sebuah acara pertemuan bisnis yang diadakan di Hotel Bintang 5 di pusat kota.
Risman awalnya ragu mengajaknya, tapi Ratna bersikeras ikut. Katanya, ia ingin memahami dunia kerja suaminya, alasan yang sebenarnya hanya setengah dari kebenaran. Dalam hati, ia berharap acara ini akan memberinya jawaban pasti tentang siapa sebenarnya Daniel. Lobi hotel dipenuhi orang-orang bersetelan rapi. Para tamu saling berjabat tangan, bertukar kartu nama, dan berbincang dengan bahasa formal. Risman membawa Ratna ke meja registrasi. Lalu mereka masuk ke ballroom besar yang sudah diatur dengan meja bundar berlapis kain putih. Di depan, ada panggung dengan layar proyektor besar menampilkan logo acara, Gathering Tahunan Mitra Usaha. Acara dimulai dengan sambutan dari pembawa acara. Beberapa pembicara naik ke panggung, memperkenalkan diri, dan membahas topik kerjasama. Ratna duduk di samping Risman, berusaha terlihat tenang, tapi matanya terus bergerak menyapu ruangan, mencari satu sosok yang sudah lama menghantui pikirannya. Hingga tiba momen yang membuat darahnya berdesir. Pembawa acara mengumumkan, "Selanjutnya, kami persilakan Bapak Daniel Prasetya, pemilik dan direktur utama grup usaha kami, untuk memberikan sambutan." Ratna membeku. Nama itu, nama lengkap Daniel, menggema di kepalanya. Ia menoleh cepat ke Risman, yang tampak sama terkejutnya. Sementara itu, dari sisi kanan ruangan, seorang pria berjalan menuju panggung dengan langkah tenang. Kemeja putih bersih, jas biru tua yang pas di tubuh, dan senyum yang tenang. Tidak ada lagi rompi pelayan atau nampan di tangannya. Hanya kepercayaan diri seorang pemimpin. Tepuk tangan mengiringi langkahnya. Daniel naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan memandang seluruh ruangan. "Terima kasih atas kesempatan hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan banyak mitra yang selama ini bekerja sama dengan kami." Suaranya jernih, mantap. Ratna merasa setiap kata menembus lapisan pertahanannya. Ia bicara tentang visi perusahaan, rencana kerjasama ke depan, dan pentingnya menghargai semua orang di setiap jenjang pekerjaan. "Saya percaya," kata Daniel, "bahwa pekerjaan apapun, entah itu memimpin atau melayani, sama-sama punya nilai ketika dilakukan dengan hati." Ratna menelan ludah. Kalimat itu seperti anak panah yang tepat mengarah ke masa lalu mereka, ke hari ketika ia menghina Daniel di depan banyak orang. Kini, pria yang ia anggap tak punya masa depan itu berdiri di panggung, memimpin sebuah grup usaha yang salah satunya adalah perusahaan tempat suaminya bekerja. Sambutan selesai, tepuk tangan memenuhi ruangan. Daniel turun dari panggung, berbincang sebentar dengan beberapa tamu, lalu berjalan menuju meja tempat Ratna dan Risman duduk. Senyumnya tipis, matanya bergantian menatap keduanya. "Senang bertemu kalian di sini," katanya datar. Risman berdiri kaku, mencoba tersenyum. "Jadi, kau?" "Ya," potong Daniel singkat. "Aku pemilik perusahaan ini, dan juga restoran tempat kita bertemu waktu itu." Ratna merasa wajahnya panas. "Kenapa? Kau tidak pernah bilang?" Daniel mengangkat bahu. "Tidak ada yang perlu dibanggakan dengan kata-kata. Lebih baik orang tahu sendiri, pada waktunya." Hening beberapa detik. Suara percakapan tamu lain terdengar seperti gema jauh. Ratna menunduk. Rasa bersalah menumpuk di dadanya. Ingatan akan semua kata yang ia lontarkan di restoran itu kembali menghantam. Sementara itu, Daniel tetap berdiri tenang, tidak menunjukkan kebencian. "Aku tidak pernah berniat membalas," lanjut Daniel. Suaranya rendah tapi tegas. "Aku hanya ingin kalian tahu, hidup itu berputar. Hari ini kita mungkin di bawah, besok bisa di atas. Dan sebaliknya. Karena itu, jangan pernah menginjak orang lain hanya karena kita merasa lebih tinggi." Risman menelan ludah, mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Ratna, dengan mata berkaca-kaca, hanya mampu berucap, "Maafkan aku." Daniel menatap mereka sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkan sejak lama. Sekarang, aku punya tamu lain yang harus kusapa. Jaga diri kalian." Ia melangkah pergi, meninggalkan meja itu dengan keheningan yang berat. Ratna menatap punggungnya yang menjauh, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun,
Ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli, kepercayaan. Sementara Risman duduk terpaku, menyadari bahwa pria yang mereka remehkan selama ini adalah orang yang menentukan banyak hal dalam hidup mereka. Di ujung ruangan, Daniel berbicara dengan tamu lain, tersenyum, lalu menoleh sebentar ke arah Ratna dan Risman. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk menjadi penutup cerita yang akan selalu mereka ingat. Cerita selesai. Sahabat semuanya, hidup memang berputar. Kadang orang yang kita remehkan hari ini, esok bisa berdiri jauh di atas kita. Daniel tidak membalas dengan amarah. Ia memilih membiarkan waktulah yang berbicara. Hingga akhirnya, mereka sendiri yang melihat kebenaran, bahwa harga diri tak pernah diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya, yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.